Hai guys, sebelum mulai pembahasan di episode kali ini, coba deh renungkan kembali apa sih kebahagiaan. Nah, tonton videonya sampai habis ya, biar bisa dapet keseluruhan insight-nya. So, stay tune. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Morten Kringelbach, seorang profesor neuroscience dari Denmark, itu pernah meneliti tentang hubungan antara kehidupan seseorang dan apa yang dipersepsikan sebagai kebahagiaan. Nah, secara singkat, menurut penelitian tersebut, hal yang membahagiakan adalah hal-hal yang bisa kita nikmati tanpa kita berharap lebih. Nah, gimana tuh? Familiar gak sama kata-kata itu? Menikmati tanpa berharap lebih. Atau kalau bahasa lainnya ya, kebahagiaan itu adalah bersyukur dan enjoy the process. So, menurut teman-teman, kebahagiaan itu adanya di mana sih? Di mana coba? Kebahagiaan itu adanya di otak. Jadi, kalau kita mau tahu apa yang bisa bikin kita bahagia, yang perlu kita cari tahu ya cara kerja otak kita dalam mempersepsikan kebahagiaan. Caranya gimana? Ya dengan cara mengubah mindset soal kebahagiaan. Oke, sebelum lebih lanjut, kita bahas teori ya. Jadi, salah satu teori yang mendefinisikan tentang kebahagiaan adalah teori Maslow, yaitu memenuhi kebutuhan. Pertama, memenuhi kebutuhan kesehatan mental dan fisik. Nah, kalau sehat aja enggak, susah kan buat bahagia? So, coba atur lifestyle lo biar fisik lo sehat, jaga makan lo, usahain tidur lo cukup, dan jadwalkan olahraga. Itu kalau fisiknya yang kurang sehat nih. Nah, kalau mental lo yang kurang ideal kondisinya, coba deh diperbaiki kondisinya dulu. Cari tahu masalahnya apa, lalu benerin pelan-pelan. Kalau bingung mulai dari mana, lo bisa mulai dari hal yang paling sederhana. Nah, udah nih, lo udah sehat secara fisik, lo udah sehat secara mental. Yang kedua, self-knowledge itu mencakup menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, lalu juga memahami potensi diri yang dimiliki, dan termasuk memberanikan diri untuk bertanggung jawab atas hal yang kita suka dan hal yang tidak kita sukai. Kenapa kita harus punya self-knowledge dulu sebelum lanjut ke berikutnya? Karena gini loh, kita itu perlu tahu dulu dong apa yang sebenarnya kita inginkan. Makanya cari tahu dulu apa yang benar-benar lo suka. Jadi kalau habis ini lo nyari sesuatu, nyarinya itu yang benar-benar lo banget gitu loh. Dan itu baru rasanya beneran puas. Coba deh. Nah, udah nih, udah sehat secara fisik dan mental, udah kenal juga sama diri sendiri. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, baru ngomongin soal orang lain di hidup kita. Oke, ngomongin soal orang lain di hidup kita nih, itu bisa cangkupannya luas banget. Mulai dari karir, hubungan dengan orang-orang terdekat, sampai dengan kontribusi kita sama orang lain di dunia ini. Nah, ini sebenarnya juga sejalan dengan riset Morten Kringelbach yang tadi gue sebutin, bahwa ujung-ujungnya yang paling berkontribusi terhadap kebahagiaan kita adalah kehidupan sosial kita, termasuk tadi orang-orang terdekat lo, karir lo, dan juga kontribusi lo ke orang lain atau bahkan ke dunia. Dan biasanya sih orang kalau udah bisa memenuhin dua pertama tadi, ke atasnya mah bakal gampang-gampang aja gitu ya, dan jelas mesti ngapain gitu. Nah, kita udah sehat nih secara fisik dan mental, dan udah kenal juga dong sama diri sendiri. Jadi ya udah tahu dong, oh ini nih yang gue mau. Ya kita harus usahain buat dapatin dan wujudin itu kan. Harapannya, semoga video ini bisa ngasih insight buat kita semua untuk menemukan kebahagiaan versi kita banget. Dan bisa ngebantu kita untuk belajar dan berkembang supaya mencapai hidup yang seutuhnya. Oke, see you di podcast selanjutnya. Thank you guys. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia.